maka yakinlah katanya Allah, anna 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, katanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji hanya milik Allah. Kita selalu memuji Allah karena Dia yang selalu baik sama kita. Dia yang selalu menyayangi kita, Dia yang selalu mencintai kita. Maka wajar dan pantaslah kita memujinya dalam setiap keadaan. Salawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Sahabat, hari ini insya Allah sesi terakhir atau sesi yang ketiga dari cara cepat menghafal Al-Quran dalam setahun atau bahkan kurang. Sebelumnya kita udah membahas 7 tips, 7 trik cara menghafal Al-Quran dalam masa setahun atau bahkan kurang. Tapi ingat ya sahabat, ini bukan cara menghafalkannya. Nanti insya Allah kita di sesi-sesi yang lain insya Allah akan kita bahas bagaimana cara menghafalkan Al-Quran ini. Kalau ini adalah cara menyelesaikan hafalan atau yang akan membantu kita dalam menyelesaikan hafalan. Kalau cara menghafalnya nanti insya Allah kita akan bahas dengan metode dirafitasi Quran. Bagaimana cara ajaib menghafalkan Al-Quran nanti insya Allah ya di sesi yang lain. Di sesi ini kita hanya akan membahas tadi bagaimana cara menyelesaikan hafalan, cara cepat menyelesaikan hafalan 30 juz. Kalau cara menghafalkannya sendiri ya silahkan dulu dengan cara masing-masing ya. Di kesempatan lain nanti insya Allah kita bahas. Sudah 7 tips yang kita bahas kemarin, insya Allah kita masuk ke tips atau yang ke trik yang ke-8. Ini masih ada hubungan dengan tips trik yang ke-7. Setelah kita menetapkan target yang ke-7 itu kan, kita mau kapan nih? Misalnya nih, kalau kita mau pakai bulan Hijriyah, ini sekarang Jumadil Awal 1442. Maka kita misalnya tetapkan target 1443 Jumadil Awal. Jumadil Ula tahun depan kita selesai. Tetapkan dulu targetnya. Nah, tapi menetapkan targetnya, nah, kemudian jangan cuma sekedar kita tetapkan yang ke-8 ini, tetapkan targetnya sambil kita tuliskan di karton. Nah, seperti ini sahabat ya. Nah, ini maaf seadanya lagi. Ini tulisan dari santri saya sebagai contoh saja. Ini yang mereka tuliskan ini jadi tulisannya begini, bahasanya sahabat. Jadi bukan saya hafal Quran, saya ingin hafal Quran bulan Jumadil Awal 1442, bukan gitu ya sahabat ya. Tapi dengan bahasa seperti ini. Makasih ya Allah. Nah, ya, jadi makasih ya Allah, Engkau anugerahkan hambamu ini atau hamba saja hafalan 30 juz Al-Quran mutqin pada tulis kita mau kapan. Kalau ini dia pakai bulan Masehi ya, Desember gitu. Tapi kalau kita mau lebih bagus ya pakai bulan Hijriyah. Silahkan tuliskan seperti ini sahabat di karton, tuliskan dengan kalimat seperti ini, makasih ya Allah. Jadi ketika kita menuliskan, kita merasakan kita sudah mendapatkan atau kita merasakan sudah menghafalkan Al-Quran itu. Hingga kita kemudian membahasakannya dengan bahasa makasih. Terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Maka kemudian kalau kita berhusnudzon kepada Allah, Allah akan menganugerahkan kita hafalan 30 juz Al-Quran mungkin di bulan berapa yang kita tetapkan. Maka yakinlah katanya Allah, anna 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, katanya Allah. Maka insya Allah akan kita dapatkan apa yang kita targetkan, apa yang kita tuliskan ini. Nah, setelah selesai menuliskan seperti ini, nah kemudian dituliskan juga hukuman seperti di sini sahabat ya. Hukuman, sanksi kalau kita tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa mencapai target kita. Tapi ini hukuman ya terserah kita sendiri yang menetapkan. Kalau ini push up, squat jump, silahkan yang lain. Mau neraktir anak misalnya,
mau melayani suami dengan lebih baik, atau mau sholat tahajudnya dimajuin, awalnya jam setengah 4 jadi jam setengah 3 misalnya, atau mau baca buku, atau mau tilawah Al-Quran, hukumannya silahkan. Ini cuma contoh saja nih dari santri saya, silahkan saja yang lainnya. Yang jelas tetapkan target hukuman kalau kita memang tidak bisa mencapai cita-cita kita ini. Kenapa hukuman ini perlu? Agar kita lebih mikir lah ya, untuk mencapainya, nggak main-main lah, insya Allah. Nah, tapi sebelumnya ingat juga tetap 1 jam setiap hari ya, tips yang sebelumnya. Nah ini sahabat hukuman, begitu juga ada hadiah, ada reward kalau kita mencapainya. Ya rewardnya kita sendiri aja yang bikin, mau apa gitu. Nanti insya Allah atau mau untuk orang tua, ibu, ayah, kalau saya hafal Quran mau dikasih apa? Mau dikasih HP canggih misalnya, tapi janganlah olah HP ya. Mau dikasih apa? Mau diumrohkan gitu orang tua kita, nah tuliskan nanti, umroh selesai hafalan, silakan. Untuk memotivasi kita, untuk menguatkan kita dalam mengejar apa yang sudah kita cita-citakan ini. Tuliskan, ingatkan sahabat ya, dituliskan dengan bahasa syukur kita sudah mendapatkannya. Jadi saat menuliskan itu membayangkan bulan sekian Jumadil Awal 1443 Hijriah saya akan hafal Quran, gimana rasanya? Senang sekali rasanya. Saat saya menyelesaikan hafalan terakhir, ujung hafalan saya kepada Ustadz, begitu menyenangkan rasanya. Rasakan saat itu. Kemudian sahabat sujud syukur, misalnya hafalannya ujungnya di 25 akhir, juz 25 akhir, dia membaca wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah inna dhanna illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. So, jujur pada dengan sendirinya tuh. Bayangkan seperti itu. Mulai langsung sujud syukur, Allahu Akbar, kemudian langsung mencium tangan Ustaz saya. Makasih Ustaz, makasih guruku telah membimbingku selama ini. Rasakan perasaan yang begitu dramatisnya saat itu sambil kita menuliskan ini. Kemudian makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Dan karton ini setelah itu ditempel sahabat, ditempel di tempat yang kita sering melihatnya. Jangan ditempel di mana, di belakang lemari ya kan. Tempelnya di tempat yang kita sering melihatnya. Untuk apa? Untuk kita teringat terus dengan target kita ini. Maka kemudian kita terus terpacu untuk mencapai target yang sudah kita tetapkan. Untuk kemudian kita lebih kuat lagi dalam mencapai target yang sudah kita tetapkan. Nah, ditempel di tempat yang sering terlihat. Oke, ini yang ke-7 dan 8 ya. Ini masih ada kaitan dengan 7 kemarin ya. 7 dan 8 lah ya. Masuk tadi ini dituliskan sanksi dan juga report kalau kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Nah, yang ke-9 yang juga ditulis adalah alasan sahabat. Alasan kenapa kita mesti menghafalkan Al-Quran. Nah, kalau ini dia modelnya nulisnya bolak-balik ya. Kalau sahabat silahkan dituliskan di karton atau di kertas yang berbeda. Minimal 5 alasan kuat kenapa kita mesti menghafalkan Al-Quran. Kita pengen lebih dekat kepada Allah di sini, mendapatkan ridho Allah, memberikan mahkota kepada orang tua, seperti itu ya. Mau jadi imam masjid misalnya ya silahkan juga seperti di sini. Mau jadi imam masjid juga silahkan. Tulis alasan yang paling kuat kenapa kita harus menghafalkan Al-Quran. Dan ditulis, jangan cuma sekedar dihayalkan, ditulis. Kalau bisa bahkan tadi di karton seperti ini dan juga ditempel. Kenapa ini juga perlu? Karena kita manusia ini butuh sekali motivasi, butuh sekali alasan dalam kita mencapai sesuatu. Semakin kuat alasan kita, maka akan semakin kuat juga usaha kita dalam mencapai cita-cita kita. Semakin lemah alasan kita, maka untuk mencapai cita-cita juga akan semakin
semakin lemah. Maka tulis alasan kita ini, kenapa kita ingin mencapai sesuatu. Kalau bisa banyak, 10, 15. Tulis alasan kenapa kita harus menghafalkan Al-Quran. Ada banyak sekali motivasi atau fadilat yang saya pernah Rasulullah SAW bagi mereka yang dekat dengan Al-Quran. Menjadi keluarga Allah seperti di sini kan ya. Bahkan keluarga Allah yang istimewa, mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat dari Al-Quran, mendapatkan derajat yang tertinggi nanti di padang mahsyar, tergantung air bacaan yang kita baca. Banyak sekali ya. Sampai kita pengen lebih dekat dengan Al-Quran karena kita pengen lebih memperdalam isi Al-Quran, maka paling gampang yang menghafalkannya gitu, memperdalam. Maka tuliskan, dan kemudian kalau bisa dia tadi ditempelkan yang sama di tempat yang juga sering terlihat. Karena biar kita ingat terus dengan alasan kita menghafal Al-Quran, hingga kita tidak melupakannya. Karena kalau tidak seperti ini ya kita gampang sekali berpaling dari cita-cita kita. Nah, hanya kita awalnya pengen hafal Al-Quran, lalu kemana? Kemudian, pengen nikah. Karena nikah ya harus kerja, jadinya habis waktunya hanya buat kerja. Meninggalkan cita-cita harapan Allah. Karena saya udah begitu lama ngajar hafalan ini, sahabat. Begitu banyak mereka yang berpaling dari cita-cita awal menghafalkan Al-Quran ini, karena ya begitu luar biasa godaannya memang. Maka untuk menguatkan ini, biar kita bisa selesai dalam 1 tahun, maka tuliskan targetnya kayak bahasa makasih ya Allah tadi. Kemudian kita sanksinya ada, rewardnya ada, lalu kemudian alasannya juga kenapa kita menghafalkan Al-Quran. Ini yang ke-9, sahabat. Nah, yang ke-10, untuk juga kita menguatkan motivasi kita biar terjaga terus semangat kita dalam menghafalkan Al-Quran ini. Maka apa yang kita tuliskan di sini tadi, ini dikumandangkan setiap pagi. Setiap pagi kita berdiri. Enggak kelihatan mas saya berdiri. Berdiri posisinya. Nah, kemudian sambil memandang lurus ke depan, memandang lurus ke depan, mandang ke depan. Mau ke arah kiblat silahkan, cuman yang jelas ke depan, jangan pandang ke samping ya, tapi lurus ke depan. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang di sini baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka ulang 3 kali dengan suara yang kencang. Bahkan kalau bisa teriak Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya Allah, Engkau anugerahkan kepada hambamu ini, atau kepadaku, atau sebut nama kita, kepada Rahmatullah Nur Hidayat, hafalan 30 juz Al-Quran mungkin pada bulan Desember 2020. Sudah lewat ini, sudah ini ya. Pada bulan Desember 2021, atau yang kita ganti Hijriah, bulan Jumadil Awal 1443 Hijriah. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Nah, ulang lagi. Makasih ya Allah, Engkau anugerahkan kepada hambamu ini, kepada Rahmatullah Nur Hidayat, hafalan 30 juz Al-Quran mungkin pada Jumadil Awal 1443 Hijriah. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Ulang lagi. Setiap pagi kalau kayak kita ulang seperti itu 3 kali diulang. Makasih ya Allah, Engkau anugerahkan kepada Rahmatullah atau kepada hambamu ini hafalan 30 juz Al-Quran mungkin pada Jumadil Awal 1443 Hijriah. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Maka untuk apa ini sahabat? Ya, untuk memperkuat semangat kita terus, untuk memperkuat motivasi kita terus dalam menghafalkan Al-Quran. Jangan sampai hilang, jangan sampai loyo, jangan sampai kendor. Maka agar kita terus bersemangat, ulang setiap pagi kita itu. Jadi setelah ditulis, diulang lagi apa yang kita diucapkan dengan teriakan, bahkan apa yang kita tuliskan, apa yang kita cita-citakan itu. Tapi tadi sambil lurus ke depan ya, berdiri tegak, lurus ke depan, melihat ke satu titik, lihat ke satu titik. Kalau bisa titik yang sejajar dengan kepala kita, dengan dahi kita ini di atas sedikit dari mata. Sambil kita teriakan tadi itu, apa yang kita cita-citakan, apa yang sudah kita tuliskan di kertas tadi, kita teriakan, makasih ya Allah, Engkau anugerahkan kepada hambamu ini hafalan 30 juz Al-Quran mungkin pada Jumadil Awal 1443 Hijriah. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Ulang 3 kali seperti itu. Insya Allah ya, insya Allah. Jadi kita gabungkan
ya, usaha langit dan usaha bumi kita. Sebelumnya kita udah ngebahas usaha langit kayak gimana, wudhu kita. Usaha langit kayak gimana, yakin, ikhlas kita. Ini salah satu usaha ya, ada usaha langitnya juga di sini. Ini adalah salah satu juga usaha bumi kita, usaha duniawi kita. Ini yang ke-9 sahabatnya. Nah, yang ke-10 yang juga penting di sini adalah kita sampaikan nih target kita minimal kepada 2 orang setiap harinya. Minimal kepada 2 orang. Ketemu siapa? Ketemu anak kita, sampaikan. Nah, doakan mama pengen hafal Quran. Nah, bahasanya ini ya, bahasanya minta doakan. Ya, nak, mama doakan anak mama hafal Quran bulan Jumadil Awal 43 Hijriah. Kita ketemu dengan teman kita. Halo saya kalau ibu ya. Doakan saya ya hafal Quran Jumadil Awal 43. Minimal 2 hari lah setiap hari kita doakan mereka. Karena kita butuh sekali doa orang dalam ini. Terutama doa dari kedua orang tua kita. Karena saya sudah merasakan sekali usaha saya yang ya sebegitu biasanya. Alhamdulillah dengan berkat doa kedua orang tua Allah kasih Al-Quran 30 juz mungkin. Nah, salah satunya dari berkah doa kedua orang tua. Maka sampaikan cita-cita kita ini minimal kepada 2 orang setiap harinya. Usahakan 2 orang ya minimal. Ketemu siapa aja tadi? Ketemu siapa aja? Ketemu suami juga sampaikan aja hari itu. Kok ngomonginnya lagi? Ya nggak apa-apa, bantu aja mama gitu, biar menguatkan cita-cita, biar menguatkan doa, biar menguatkan semangat mama dalam menghafalkan Al-Quran gitu. Ngomonginnya lagi nggak apa-apa, sampaikan aja. Karena biasanya apa yang kita sampaikan ke orang itu ya kita jauh lebih semangat akhirnya menggapainya ya. Karena butuh sekali ya sahabat dalam menjaga semangat menghafalkan Al-Quran ini. Ini yang ke-10 ya. Yang 11 kemudian kita awali proses menghafal dengan memperbanyak tilawah. Sebelum menghafal, kita memperbanyak tilawah membaca Al-Quran. Minimal dalam 1 pekan usahakan sekali khatam 30 juz khatam dalam 1 pekan. Usahakan dengan baca aja ya, bukan hafalan, bukan. Baca aja, baca 30 juz itu sehari baca sekitar 4 juz lebih. Baca aja, baca. Kalau bisa bahkan 3 kali khatam dalam 1 pekan. Kalau bisa 3 kali khatam dalam 1 pekan. Jadi 30 juz kali 3. Kalau bisa. Kenapa ini perlu sekali? Yang pertama adalah untuk membiasakan kita melantunkan Al-Quran. Karena bisa jadi kita agak kaku melantunkan Al-Quran. Nah, untuk membiasakannya, kemudian kita perlu membacanya dulu dengan banyak sebelumnya. Nah, yang kedua untuk membiasakan otak kita dengan bahasa Al-Quran. Makanya perlu dibaca banyak. Karena bahasa Al-Quran itu bentuknya kan terulang-ulang nih. Kalau kita baca banyak seperti itu ya akan masuk nih bahasa Al-Quran pelan-pelan ke dalam otak kita. Nah, kalau kemudian kita menghafalkannya. Nah, kenapa perlu juga ini? Untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Untuk membangkitkan kecintaan kita juga kepada Al-Quran Al-Karim. Ini minimal sekali khatam dalam 1 pekan. 3 kali khatam kalau bisa dalam 1 pekan sebelum kita menghafal. Baru setelah itu, setelah kita selesaikan proses ini baru menghafal. Nah, ikhwah, insyaallah tips-tips menghafal dalam 1 tahun. Ini kalau kita menghafalkan tanpa mondok pun insyaallah bisa. Tapi tetap ada guru komunitas ya, seperti tips yang sebelumnya. Walaupun ketemu sepekan sekali nggak apa-apa. Nah, tapi tetap ada guru dan komunitas. Tanpa mondok pun insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Saya sudah menghafalkan Quran ini tanpa mondok bisa, dan insyaallah juga sahabat bisa semuanya. Semuanya sudah saya tuliskan di buku ini bagaimana proses perjuangan saya dalam menghafalkan Al-Quran. Di sini udah begitu lengkapnya dengan kondisi keterbatasan tanpa mondok bisa. Maka saya yakin juga semua orang bisa. Judulnya Qur'anku Kalamu ya Rahman. Demikian sahabat yang dapat saya sampaikan. Apa yang dapat saya sampaikan, insyaallah ikuti sesi-sesi berikutnya tentang tips cara agar hafalan kita lebih kuat, lebih baik, dan banyak lagi insyaallah tentang murojaah segala macam. Mudah-mudahan tetap mengikuti channel ini. Semoga terus mendapatkan manfaat juga dari channel ini, biar saya dapat jariah dari apa yang sahabat dengarkan dan apa yang sahabat amalkan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.